Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, amma ba'du. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat adalah 4 hal tanda keluarga bahagia. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV, kalau ada yang tanya, Ustadz, kira-kira Ustadz kalau berkeluarga pinginnya bahagia apa berantakan? Itu gak usah ditanya. Setiap orang berkeluarga, baik itu laki-lakinya atau perempuannya, ya pinginnya senang, pinginnya bahagia. Baik itu bahagia di dunia atau bahagia di akhirat nanti. Kalau ada orang pingin keluarga kok hanya ya sekedar daripada saya nggak dibilang jomblo terus, ya biar saya ada teman tidurnya, ya biar saya itu nggak terlalu gampang menghayal, itu salah. Ibadah itu kan bermacam-macam. Loh, diantaranya ibadah itu adalah berkeluarga. Maka ketika sudah berkeluarga, ini semuanya ingin bahagia. Suami punya istri, ingin bahagia antara suami dan istrinya. Nanti ketika suami istri sudah menikah, punya anak, ingin bahagia dengan anak-anaknya. Ini pasti menjadi tujuan utama. Orang berkeluarga, ingin bahagia, ingin senang di dunia dan akhirat. Tapi menjadi pertanyaan, Ustadz, laju apa sih tanda-tanda orang itu keluarganya bahagia? Apakah ada penyampaian dari Islam? Apakah ada terobosan dari baginda Nabi? Oh pasti. Wong Islam itu agama yang sangat sempurna, mencakup dari segala permasalahan. Al-Qur'annya, al-hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, itu cukup semua untuk membahas apa yang ada dalam dunia, termasuk dalam urusan rumah tangga. Maka 4 hal itu apa saja? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna min sa'adatil mar'i arba'atun. Al-awwalu an takuna zaujatuhu salihatan wa ayyakuna khulata'uhu salihina wa ayyakuna auladuhu abraran wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Insyaallah kalau diartikan bahasa kita, inna min sa'adatil mar'i atau arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda kata Nabi untuk memberikan tanda bahwasanya keluarga itu golongan keluarga bahagia. Maka ini pemirsa Al-Baqiyah TV yang sudah berkeluarga, coba tengok, saya termasuk keluarganya bahagia apa belum ya? Ini Nabi yang menyampaikan. Al-awalu, yang pertama, antakuna ing yenta anak apa zaujatuhu bojone wong lanang mau iku solihatan solihah. Yang pertama tanda-tandanya punya istri solihah. Itu nanti pasti para istri protes. Kok hadisnya cuman istri solihah saja Pak Ustadz? Emang itu tidak ada pembahasan suami yang soleh? Ya, mafhum alaihnya di dalam hadis ini ayyakuna zaujuha solihan. Tanda keluarga bahagia, suaminya soleh. Maka tanda-tanda bahagia, laki-lakinya soleh, wanitanya juga solihah. Ini tanda bahagia.
Lalu tanya, Ustadz, Pak Kiai, apa sih yang namanya solihah? Apa yang namanya soleh? Solihah adalah as-solihatu hiya ad-daimah fi hukukillah wad-daimah fi hukukin nas. Continue dan disiplin dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Continue dan disiplin dalam berkeluarga, dalam berhorizontal, dalam hubungan terhadap sesama. Sahabat Al-Baqiyah TV, kita tengok istri kita. Istri kita itu golongan istri salehah. Sholatnya rajin. Puasa Ramadan rajin. Ama suami taat. Suami pulang kerja langsung ditemuin depan pintu. Salaman, cium tangan. Masya Allah. Maka ada hadis Nabi yang menyampaikan, wanita itu mencium tangan suami pahalanya seperti mencium hajar aswad. Subhanallah. Maka pada istri-istri yang solehah, dengerin, kalau mau ke Mekah untuk cium hajar aswad, apalagi saat ini ditutup sananya, itu susah. Sampai sana pun umroh ataupun haji, cium hajar aswad, luar biasa perjuangannya itu. Hanya ada rahasia ilahi, ridho Allah kita bisa menciumnya. Susah, laki-laki kudu pakai tenaga. Tapi orang-orang Indonesia, istri yang cantik, yang solehah, itu ada pahala yang sama. Nggak harus berupaya mencium hajar aswad yang nempel di Ka'bah. Cukup suami pulang kerja datang cium tangannya. Suami berangkat kerja cium tangannya, pahalanya laksana mencium hajar aswad. Mudah-mudahan setelah nonton Al-Baqiyah TV akan selalu praktek cium tangan suami. Ustaz, istri soleha itu yang kayak apa? Salah satunya kalau kita menengok syairnya yang sangat terkenal dari legendaris dangdut kita Indonesia itu. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salihah, istri yang salihah. Ingat, ad-dunya mata'un wa khairu mata'nya al-mar'atus solihah. Dunia dan isi-isinya itu indah, hebat, tapi yang paling hebat adalah istri yang salihah. Sahabat sekalian, pemirsa Baqiyah TV, para wanita-wanita solihah, ayo ciptakan diri menjadi wanita solihah, taat kepada Allah, bakti kepada suami. Begitu juga para suami, jadilah laki-laki yang soleh untuk selalu mendidik istrinya. Kembali, apa definisi soleh dan solehah? Yang laki-lakinya, yang suaminya continue dan konsisten ad-daimah fi hukukillah, menjalankan perintah Allah, ad-daimah fi hukukin nas, horizontalnya juga sama-sama baik. Kita masuk yang kedua. Apa sih tanda keluarga bahagia? Yang kedua adalah wa ayyakuna auladuhu abroron. Anak-anaknya itu baik. Yang laki-laki anaknya soleh, yang perempuan anaknya solehah. Apa sih definisi baik? Anak-anaknya nurut, manut, madep marang Gusti Allah, nurut, manut, madep marang wong tuane. Dididik itu gampang. Dari kecil diajarin wudhu, dari kecil diajarin baca Iqra, baca Al-Quran. Punten, kalau orang tuanya sibuk kerja, kalau orang tuanya memang belum bisa, itu anaknya dihantarkan di majelis salim, anaknya nurut, anaknya mau. Lebih-lebih suruh ke pondok pesantren, dia berangkat. Sama orang tuanya kalau ngomong lebih rendah, kalau bicara nggak memandang muka orang tuanya, melihat ke bawah. Dengan orang lain dia baik. Itu tanda-tanda keluarga bahagia. Kenapa? Anaknya nurut. Tapi subhanallah, la haula wala quwata illa billah, di era milenial ini, kalau ngelihat anak-anak kita, anak-anak remaja kita, ya Allah ya Rahman, kalau kita nonton di media online, media televisi, bentar-bentar anak di kecamatan A tawuran,
Ramadan ketika bangunin sahur, tawuran. Dan kalau udah tawuran, itu tidak sedikit yang jatuh korban, yang luka, yang meninggal. Naudzubillah, itu anak-anak kita. Kalau di antara anak itu ada anak kita, itu tanda pasti keluarganya nggak bahagia. Keluarga nggak seneng, nggak tenang, nggak nyaman. Coba bayangkan, mau aman dan nyaman bagaimana? Jam 3 malam. Ini kondisi Ramadan, lagi enak-enak sahur, suami istri menikmati santap sahur. Tiba-tiba ada bel dari kepolisian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah Bapak ini ayahandanya saudara A? Iya. Ini dari kepolisian, sektor Polsek A umpamanya. Bapak harap ke sini. Emang kenapa Pak? Anak Bapak tadi tawuran maka kami tangkap. Itu kan bapaknya panik, ibunya panik, nangis. Makan santap sahur jadi nggak enak. Harus langsung ke kantor polisi. Rasa nggak nyaman dan nggak bahagia. Karena apa? Anaknya nggak baik. Tapi sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV, untuk mencetak dan menciptakan anak menjadi anak yang baik, menjadi anak soleh dan solehah, itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Subhanallah. Kalau udah bicara pendidikan anak-anak kita dari TK masuk SD, SMP, apalagi sekarang dengan adanya dunia IT, banyak HP dan internet segala macamnya, itu anak kalau suruh belajar adanya cuman HP. Kalau nggak HP matanya melotot nonton TV, Masya Allah, ini orang tua sering ngelus dada, sering mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah nak, kamu mau jadi apa nak? Tapi tolong orang tua, ketika mendidik anak itu jangan hanya mulutnya saja, tapi ada sandarannya kepada Allah. Apa kalimatnya? Ngomong sama Allah kalau malam, ya Allah, berikan anakku yang ini menjadi anak soleh, yang ini jadi soleha, ya Allah. Aku nggak mau regenerasi kami, ya Allah, menjadi orang-orang yang tidak baik, ya Allah. Aku kepingin ketika nanti aku sudah kembali ke alam kubur, ya Allah, anak-anakku ada yang mendoakan aku, ya Allah. Ngomong sama Allah, jangan hanya mulutnya aja. Hei kamu belajar, hei kamu sekolah, kamu mau jadi apa? Kamu nak sholat. Sementara orang tuanya kagak sholat, orang tuanya kagak nyontoin. Maka kembali, kalau nengok dari awal, kalau orang tuanya sudah soleh, ibunya sudah solihah, insya Allah anak-anaknya ketika ingin menciptakan menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah, karena sudah ada contoh dari ibu dan bapaknya, insya Allah anaknya menjadi baik. Itu salah di antara yang nomor 2, tanda keluarga bahagia adalah anak-anaknya baik, gampang diatur. Sekarang masuk yang ketiga. Wa ayyakuna khulata'uhu solihina. Relasinya, teman-temannya, ini orang-orang baik semua. Maka ada istilah, kalau berkawan sama pedagang minyak wangi, ya ikut wangi. Minimal pedagang lagi jualan minyak wangi kita nempel. Ya minimal kan di towel-towel pakai minyak wanginya, ya kan ikut wangi. Atau kalau enggak, hawanya aja udah keluar bikin wangi. Itu ngomong minyak wangi. Maaf, ini urusan rokok. Di ruangan ada 5 orang, yang 4 ngerokok semua. Yang 1 lo ndak ngerokok, itu keluar badannya itu lo, bajunya udah bau rokok. Apa maksudnya? Ketika punya kawan yang baik, maka dia juga akan menjadi baik. Maka ada kalimat ar-rajulu 'ala dini khalili. Seseorang itu, kebaikan seseorang itu, agama seseorang itu bagaimana kawannya. Kalau kawannya perilakunya baik, dia akan baik. Tapi kalau kawannya perilakunya jelek, maka dia akan jelek. Apa kesimpulannya? Dari kata-kata punya kawan yang baik, sebagai suami yang sering bergaulah dengan orang-orang yang baik. Maaf, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka begadang, yang ujungnya adalah maaf minum-minuman keras, jual beli narkoba, judi dan segala macamnya. Nanti lama-lama sang suami akan ikut-ikutan. Bergaulah dengan orang-orang yang selalu santun, baik dengan sesama. Kalau bicara agama, sering datang ke majelis taklim, sering datang di masjid zikir. Insya Allah dengan sentuhan-sentuhan agama, dadanya akan baik karena kawan-kawannya itu adalah kawan-kawan yang baik. Maka tanda-tandanya kita tengok. Ada tetangga kita, punya tetangga, kawan-kawannya yang datang, maaf, orangnya sopan, orangnya santun. Kalau lewat, punten, mohon maaf, izin lewat.
ngomongnya pernah lebih tinggi, itu pasti keluarganya kelihatan baiknya. Tapi kalau udah yang datang punten, udah ngomongnya arogan, ketawanya nggak jelas, apalagi kalau suasana Ramadan datang pada ngerokok, nggak puasa, itu kawan-kawan tidak baik, pasti keluarganya juga tanda tidak bahagia. Nah, tanda yang keempat, pemirsa Al-Baqiyah TV, wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Tanda keluarga bahagia nih ya, itu cari rizkinya itu di lingkungannya, di negaranya. Gampangnya ngomong, kalau hidupnya di Jakarta, ya suami istri cari duitnya di Jakarta. Jadi selalu bareng. Pagi berangkat, sore pulang, ketemu anak istri, suaminya bisa mendidik istri, mendidik anak-anaknya, istrinya bisa ngelihat suaminya. Ini kan bahagia. Tapi kalau punten, mohon maaf, sahabatku para perantau, baik merantau masih di negeri sendiri atau merantau di negeri orang, maaf, pasti kebahagiaan keluarganya akan terkurangi. Suami merantau, yang dari Lampung, yang dari Jawa ke Jakarta, itu kan minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pulang. Suaminya nggak ketemu sama istrinya, suami nggak ketemu sama anaknya, pasti kebahagiaan batinnya itu terkurangi. Itu namanya belum bahagia. Tapi kalau cari rezekinya di kampung sendiri, kumpul keluarga anak istri, bisa ngelihat ABCDE-nya, itu namanya tanda-tanda bahagia. Maka diakui tidak diakui, mencari rizki bareng dengan keluarganya itu salah satu tanda bahagia. Sahabat Al-Baqiyah yang dirahmati Allah, kembali setiap keluarga ingin mengharapkan bahagia, maka untuk mencapai 4 hal ini tentu sama, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang pertama, istrinya solehah, suaminya juga soleh. Maka di sini harus berupaya, jadilah suami yang baik, agar istrinya juga menjadi istri yang baik. Begitu juga jadilah istri yang baik agar suaminya juga menjadi baik. Yang kedua, anak-anaknya baik. Nah, untuk menciptakan anak yang baik ini memang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita sudah membuka cerita sekelas Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun diangkat menjadi Rasul, umurnya itu 500 tahun. Bapak Ibu pemirsa TV, tapi seorang nabi punya anak, anaknya tidak iman, anaknya menjadi anak yang nakal, anaknya menjadi anak yang durhaka. Kalau kita lihat ke sana pesimis, ya itu aja nabi. Ada lagi mungkin anaknya orang-orang terhormat, anaknya kena narkoba, anaknya di penjara. Ya kita akan pesimis, tapi ingat, kebaikan, hidayah dan taufik tidak melihat pangkat, tapi bagaimana Allah menghendakinya. Maka kita sebagai orang biasa, sebagai orang awam, ayo berupaya ciptakan anak-anak menjadi anak yang baik. Yang ketiga, cari rekan-rekan yang baik, cari kawan-kawan yang baik. Maka istilah tadi, pedagang minyak wangi kita temenin, maka kita akan ketepelan minyak wangi, kita juga akan berbau wanginya. Yang keempat, upayalah berusaha semaksimal mungkin akan mencari rizki di kampung sendiri, sehingga bisa bersama dengan keluarga, sehingga akan bisa selalu mengawasi, akan bisa mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan upaya kita upayakan ngikutin 4 hal yang dikasih terobosan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan mencapai keluarga, bahagia dunia, bahagia di akhirat, dari dunia bersama, di akhirat juga bersama. Mudah-mudahan kita digolongkan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.